Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kepada Rasulullah yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat dimahmati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian ilmu pada majelis kita pada hari ini akan dibimbing oleh Ustaz Dr. Ervan Gani Haji. Dan untuk tidak berpanjang mukadimah, mari sama-sama kita awali kajian ilmu kita pada malam hari ini yang membacakan basmalah kepada Ustaz dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita muliakan, kita banggakan, hadir bersama kita Bapak Wakil Gubernur, Bapak Haji Edi Nasution. Semoga selalu sehat walafiat, panjang umur, amin. Demikian juga Bapak Ibu sekalian. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, kita memang membahas tentang rukun nikah ya. Jadi rukun nikah itu ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ada wali, saksi, ijab kabul. Nah, kita sudah pernah bahas tentang wali dan saksi. Pernah kita bahas tentang syarat seorang wali, syarat saksi. Kalau saksi, kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan ibu-ibu ya, bapak-bapak yang pernah jadi saksi, tentu syarat seorang saksi itu mesti adil, mengerjakan perintah-perintah Allah ya. Kalau ada saksi yang ketahuan, Pak ini saksi mempelai laki-laki ini penjudi nih, kalau gitu diganti. Dan saksi mesti paham dengan bahasa ijab kabul dari kedua belah pihak. Kalau saksi tidak paham, umpamanya ijab kabul menggunakan suku dari suku A, ternyata saksinya dari suku B yang tidak saling paham bahasa suku. Nah, sebaiknya yang tidak paham ini saksinya ini mengundurkan diri. Karena nanti tidak paham dengan ijab kabul yang diucapkan. Jadi saksi yang tidak paham tadi mengundurkan diri. Jangan mempelai pula yang mengundurkan diri lagi saksinya ya. Nah, kita bahas di pertemuan ini tentang seperti apa sebenarnya ketentuan calon mempelai perempuan dalam konsep Islam. Jadi ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi dan ijab kabul. InsyaAllah menjelang masuk waktu sholat isya ya. Menjelang masuk waktu sholat isya, mudah-mudahan slide ini bisa cukup waktu kita untuk menjelaskan ya. Ini sebenarnya adalah dasar-dasar dari kajian hukum keluarga Islam di bidang perkawinan ya.
Nah, ini rukun nikah, ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ada wali, saksi dan ijab kabul. Kita akan bahas dulu calon mempelai perempuan ya. Nah, ini syarat-syarat calon mempelai perempuan yang secara resmi kita buat di Indonesia. Dan ini berlaku umum. Ada surat pengantar nikah didapat dari kantor lurah dan kantor desa ya. Ada surat persetujuan mempelai, surat izin orang tua jika pengantar di bawah 21 tahun. Keterangan tentang orang tua ini menjadi penting. Jadi kalau ada orang ingin menikah, syarat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu memang dimulai dari surat-surat nikah yang lengkap, dokumen-dokumennya lengkap. Kalau dokumen-dokumen ini kurang lengkap, ada beberapa hal yang kita khawatirkan. Pertama, calon mempelai itu tidak boleh istri orang. Jadi tidak boleh seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang itu istri orang. Bagaimana kita membuktikan bahwa dia tidak istri dari seseorang? Dibuktikan dengan surat-surat pengantar dari lurah desa, ya, izin orang tua. Kalau nanti suaminya wafat, surat kematian suami bagi janda yang suaminya meninggal. Jadi kalau ada seorang perempuan yang suaminya meninggal, itu mesti diurus sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memang suaminya telah meninggal dunia. Ya, dibuktikan dengan surat. Ada yang mengatakan suami ibu kemana, sudah meninggal. Menurut dia saja meninggal suaminya, padahal masih sehat. Ya, ini penting, ya. Karena nanti kasusnya begini Pak, seseorang yang masih tercatat dalam catatan perkawinan itu masih suaminya si A, dan itu masih ada ikatan nikah, masih ada akte nikah, dan mereka belum pernah mengajukan perceraian ke pengadilan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, mereka tidak serumah lagi. Mereka tidak serumah lagi. Mereka tidak lagi pernah hidup bersama, tapi mereka sudah berpisah. Masuk tahun keempat, ya, ini perempuan menikah dengan laki-laki lain. Menikahnya siri. Menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tiba-tiba tiba-tiba ibu ini wafat. Jadi ibu ini meninggal dunia. Sekarang ini istri siapa nih? Istri yang dari suami yang mereka sedang hidup bersamakah? Atau yang meninggal ini istri dari orang yang masih ada hubungan akte nikah dengannya? Nah, ini jadi sulit untuk menyelesaikannya. Jadi di pengadilan ini biasanya menjadi perkara yang banyak diselesaikan karena tertib administrasi. Nanti akan dibuat surat keterangan kematian ayah bila sudah meninggal. Gunanya untuk menentukan klaim wali siapa. Ada orang yang karena ingin nikah cepat, diambilnya ini wali saya, padahal entah siapa-siapa kan. Nah, dari mana kita bisa mengetahui status seseorang? Ya, tentu dokumen-dokumen yang dilengkapi secara berjenjang yang diikuti oleh aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau TNI Polri izin komandan ya. Dan seterusnya, ini fotokopi KTP, akte ya. Foto ini foto latar biru ukuran 2x3. Ini Bapak Ibu sekalian, ini betul syarat yang dibuat oleh pemerintah, tapi ini sudah sesuai dengan maqasid asy-syariah.
Maqasid Asy'ariyah adalah tujuan perkawinan itulah menetapkan rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Kalau ada salah satu kendala di lapangan, itu mengganggu terhadap ketenangan keluarga. Seperti contoh, menikah, dia TNI Polri, harus surat izin dari komandan. Tiba-tiba dia menikah diam-diam, ada kegelisahan di hati. Jadi sering disebut di antara syarat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah surat menyurat diurus dengan baik dari awal. Kalau ada orang menikah tidak pakai surat menyurat, nikahnya siri, di awal-awal memang kelihatan baik-baik saja, tapi pada titik tertentu akan banyak masalah. Ya, ini catatan. Ya. Mungkin di sini pernah saya sampaikan, ada seorang perempuan nelpon saya, ya, terus Ustadz, saya ingin konsultasi, boleh nak via telepon? Boleh. Ini ibu siapa? Dia kenalkan diri, saya Sanu. Saya tak kenal juga siapa. Ustadz, saya adalah istri siri dari pejabat A. Langsung dia sebutkan. Saya tak perlu sebut pejabatnya, nanti Pak Wagub kenal pula nanti masalah. Apa masalahnya? Nah, tadi malam suami saya berkelahi dengan istrinya. Soal apa? Istri, saya tanya dulu, kemarin yang menikahkan ibu siapa? Ternyata ayah kandungnya. Terus apa masalah? Suami saya malam tadi dipaksa oleh istrinya menandatangan surat untuk menceraikan saya untuk jatuh tolak 3, dan itu ditandatangan oleh suami saya untuk jatuh tolak 3. Terus diucapkannya jatuh tolak 3 oleh suami saya tuh, diucapkannya tanda tangan. Surat itu dipegang oleh istrinya. Istrinya itu sekarang lagi mengejar-ngejar saya untuk mengasih surat itu. Kata suami saya, jangan kamu ambil, jangan kamu tengok. Kalau nanti kamu tengok, jatuh tolaknya. Terus ketika sudah berpisah dengan istrinya, dia kembali merujuk saya. Boleh enggak ini Ustaz? Katanya. Kemudian saya memang agak sedikit tinggi suara saya. Ibu, kata saya, menikah itu bukan hanya sekedar untuk mencari halal haram. Bukan hanya itu. Tujuan dari perkawinan adalah menetapkan rumah tangga itu bahagia. Menikah itu supaya orang tenang. Menikah itu supaya orang bahagia, supaya orang nyaman. Betul apa enggak, Pak? Itu tujuan perkawinan. Tapi kalau tujuan perkawinan itu tidak ibu dapatkan, tidak ada gunanya menikah. Mungkin hanya saya satu-satunya yang memberikan nasihat dia. Tidak ada guna nikah ibu nih, kata saya. Kalau memang ibu dikejar-kejar, sekarang saya tanya, ibu nyaman apa tidak? Ibu gelisah tak nih? Gelisah lah Ustaz, kata. Saya dikejar-kejar. Untuk apa guna menikah kalau kita dikejar-kejar orang? Lama diamnya, kemudian ya lah Ustaz, makasih. Ibu tetapkan saja, kalau enggak ya iya. Artinya kan hilang tujuan rumah tangga tadi. Nah, ini syarat ya. Kita lanjut nih. Nah, kalau syarat ideal non administrasi, ya saya buat istilah ini nih, syarat ideal non administrasi. Kalau tadi kan syarat administrasi ya. Jadi ada syarat non administrasi. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi syarat ideal seorang istri yang sifatnya non administrasi itu pertama taat dalam agama. Pokoknya istri yang taat agama. Ya. Nampaknya ibu-ibu yang di belakang ini cukup syaratnya nampaknya nih. Amin. Jangan ketawa Bu, amin. Kata bapak-bapak, cukup Ustadz, baru 2 tahun terakhir nih katanya. Jadi juga lah. Jadi
Tunkahul mar'atu, di perempuan itu dinikahi li arba'i, karena 4. Jadi boleh menikahi perempuan karena 4 kata Rasulullah. Pertama, lima liha, karena harta. Jadi boleh kalau kita menikahi seorang perempuan mempertimbangkan harta, itu boleh, tidak ada masalah. Silakan. Ya, silakan. Lima liha, karena hartanya. Ya, atau karena pendidikannya, atau karena pengalamannya, wawasannya, ya. Dia pintar, ya, itu boleh lima liha, karena hartanya. Baik dia memiliki harta yang sifatnya fisik atau harta yang sifatnya kekayaan intelektual, boleh. Walihasabiha, boleh menikah itu karena memang dia punya nasab yang bagus, ya, punya nasab yang bagus. Jadi memang nasabnya elok, nasabnya keturunannya bagus, boleh kita mempertimbangkan itu, nasab, ya. Dulu secara sejarah historinya, waktu para penyebar agama dari Persia. Jadi ada tokoh agama dari Persia itu menyebarkan agama sampai ke Pariaman, Padang. Di tokoh agama dari Persia, ya, orang Arab itu menyebarkan agama sampai ke Persia. Dia dipanggil Sayyid, tuan. Para penyebar agama, dia ulama, dia kiai, sampai ke Pariaman. Maka penduduk setempat, bagi bapak-bapak yang punya anak gadis waktu itu, kepingin betul punya keturunan yang dapat orang soleh ini, punya keturunan orang soleh. Dapatlah keturunan orang soleh. Artinya nanti dia punya anak gadis, kalau maulah ulama ini nikah dengan anak saya, tentu nanti cucunya dari keturunan yang baik. Setiap orang ingin tentu seperti itu. Bagi ayah yang punya anak gadis, datanglah dia ke Sayyid tadi. Ustadz, Abuya, Sayyid, saya punya anak gadis, nikahilah. Kata Sayyid, saya tidak punya biaya, saya tidak ada duit, Pak. Ambo tidak bapiti, ambo tidak punya penghasilan. Saya hanya penyebar agama, saya hanya ustadz aja. Kata orang tua anak gadis, jangan khawatir Sayyid soal biaya, soal uang jangan khawatir. Jangan khawatir. Ini anak saya, menikahlah dengan anak saya, ini biaya. Dikasih biaya hidup. Nah, dikasih biaya demi mendapatkan bibit dari Sayyid yang mulia tadi. Oleh orang sekarang menjadi kebiasaan seperti uang antaran. Jadi kalau di Pariaman itu laki-laki perempuan menikah, perempuan yang memberikan, betul apa enggak? Sejarahnya seperti itu awal. Tetapi yang sampai ke sininya, Sayyid tak Sayyid, Abuya tak Abuya, tetap juga pakai antaran. Hilang nilainya kan? Paham Bapak maksudnya nih? Tapi jangan marah pula, ya itu penelitian itu. Kenapa asal muasal kalau di Pariaman menikah perempuan yang memberikan, apa ceritanya kok itu awal? Ternyata awalnya seperti itu. Jadi orang-orang dulu-dulu tuh taat dalam agama, saking taatnya dalam menikah pun dia mencari itu. Nah, jadi zaman itu Pak, zaman itu kayaknya yang punya peluang istri dua itu cuma ustadz, bapak-bapak enggak kayaknya. Nah, tapi itu sejarahnya, itu ada penelitiannya Pak, penelitiannya ada penelitian. Oke, lanjut. Li jamaliha, menikahi karena cantik, boleh. Siapa yang tidak suka dengan yang cantik? Itu lazim itu.
Itu normal. Dan alhamdulillah Allah meletakkan cantik itu di mata laki-laki berbeda-beda. Jadi ibu ini cantik menurut suami. Kalau yang cantik itu satu saja menurut laki-laki, berebut orang kan. Nah, tetapi kata Allah walidiniha, tetapi pilihlah karena agama. Kalau nanti dia tidak karena agama, harta tuh habis. Kalau tidak karena agama, kecantikan tuh tidak ada guna. Untuk apa guna istri harta banyak tapi tak pandai ngaji, tak pandai sholat? Untuk apa punya nasab bagus tapi tak pandai ngaji, tak pandai sholat? Fasfar bizatid din taribat yadaka. Jadi ini hadis ini sudah lazim dipakai untuk menentukan kriteria seorang istri. Pak, kira-kira bapak yang nomor berapa yang dapat oleh bapak ini sekarang nih? Antara Ustaz, mungkin keempat-empatnya dapat. Alhamdulillah. Lanjut. Nah ini dia, penyabar. Dapat istri penyabar. Ini kita kutip di surah At-Tahrim ayat 11. Wa daraballahu masalan lillazina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ini kisah istri Fir'aun. Siapa nama istri Fir'aun? Asya. Dan Allah membuat perumpamaan istri Fir'aun bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, Ya Rabb, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, di surga Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Jadi Aisyah ini tipologi istrinya soleh, suaminya durhaka. Istri soleh, suami durhaka. Ada pula nanti suami durhaka, istri soleh. Tebak sama juga ya. Itu juga suami soleh, istri durhaka. Ada yang suami durhaka, istri durhaka. Dua-duanya durhaka. Ada yang suami soleh, istri soleh. Nah, mudah-mudahan kita dapat suami soleh, istri yang soleh. Amin. Ini Fir'aun. Jadi Fir'aun itu punya istri namanya Aisyah. Jadi dalam satu riwayat, Aisyah ini memang orang yang soleh. Jadi kalau ada ibu-ibu yang seperti Aisyah ini, sabar-sabar aja lah. Baca doa ini banyak-banyak. Ya kan? Baca doa ini banyak. Penyabar ya. Sabar ini memang tidak bisa diukur. Sabar ya. Sabar sebenarnya di dalam Al-Quranul Karim Allah itu menggandengkan sabar dengan sholat. Di surah Al-Baqarah ayat 45 Pak. Ini ayat ini menarik ini. Saya kalau diminta oleh masyarakat untuk menjadi nasihat perkawinan, ayat ini selalu saya kutip. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Allah menggandengkan antara sabar dan salat, bahkan lebih dahulu menyebut sabar baru menyebut salat. Saking pentingnya sabar. Karena kalau orang yang tidak sabar, banyak perkara yang akan muncul karena ketidaksabarannya tadi. Ya. Seorang istri yang tidak sabar dengan perangai suaminya, kemudian mengajukan cerai gugat ke pengadilan, kemudian nanti setelah dapat akta cerai, dia menikah lagi dengan suami baru. Apakah dia bisa menjamin suami yang baru ini lebih baik dari suami yang kemarin? Tentu tidak. Ya belum tentu ya. Lanjut.
Nah, jadi yang ketiga berasal dari keluarga yang baik, yakni bagaimana keadaan silsilah keturunannya. Di samping itu seorang wanita yang berasal dari keturunan atau keluarga yang baik biasanya juga berasal dari lingkungan yang baik. Seperti lelaki, wanita juga lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik. Jadi ini anak tumbuhnya di lingkungan seperti apa, itu juga harus jadi perhatian. Biasanya orang akan mendapatkan jodoh sesuai dengan aktivitas hari-harinya. Kemudian mencari istri itu yang memikat hati. Yang memikat hati itu yang membuat kita tertarik ya. Ini ayatnya di surah An-Nisa ayat 3 tentang memikat hati. Saya cepatkan aja Pak karena waktu kita nih. Yang kelima, sepadan dalam beragama. Faslun, ada satu pendapat di dalam kitab fikih, fil kafa'atil mu'tabaru fin nikah la li sihhatihi bal li annaha haqqul lil mar'ati wal wali falahuma isqatuha. Fasal tentang kafa'ah. Kafa'ah itu sepadan ya. Yang menjadi pertimbangan dalam nikah bukan pada soal keabsahannya, namun hal tersebut merupakan hak calon istri dan wali, maka mereka berhak menggugurkannya. Jadi sepadan itu seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan, ketika dia dihadapkan pada akad nikah, ternyata dia menengok bahwa calonnya itu tidak sepadan dengan dirinya, itu dia boleh membatalkan perkawinan. Biasanya ini terjadi pada perkawinan yang dijodohkan. Tapi kalau perkawinan yang seperti sekarang, mereka dari awal sudah saling kenal ya. Bahkan kenal pula lagi daripada kita. Bahkan na'udzubillah ya, ini mungkin bapak-bapak ibu-ibu pernah mengalami nih. Dulu kita di kampung-kampung sudah akad nikah, malam tuh kumpul nenek mama akad nikah, sah nih akad nikah, tapi belum lagi pulangan. Biasanya pulangannya selesai Idul Adha atau orang tua perempuan pulang haji. Tapi sebelum naik haji, ini anak dinikahkan dulu. Itu nikah apa namanya Pak? Nikah gantung. Lasah jadi suami istri, itu bertemu pun malu-malu. Iya apa enggak? Padahal lah istri dia. Tetap juga enggak boleh pergi berdua-dua. Wah, harus ditemankan oleh adiknya. Padahal sudah suami istri. Begitulah sopannya orang dulu. Menikah sekarang 6 bulan lagi baru pulangan, baru hidup serumah. Orang sekarang enggak, udah 6 bulan serumah baru menikah di ujungnya nih. Jadi memang dunia ini sudah terbalik. Ini selalu mengingatkan suami, istri yang baik tidak hanya menjadi pendamping bagi suami saja, tetapi juga menjadi alarm pengingat dan menjadi cahaya bagi suami. Jadi pengingat. Jadi ibu ini mesti jadi pengingat terhadap suami. Saya pernah contohkan di sini. Bang, umpamanya suaminya ini kabid di salah satu kantor. Bang, abang kabid di kantor. Ya. Tetangga kita kabid di kantor. Ya, sama-sama kabid. Bang, tetangga sebelah kabid tidak bisa tukar mobil. Abang bisa. Tetangga sebelah kabid tidak bisa rehab rumah. Abang bisa. Abang dapat duit dari mana? Ada tidak istri seperti itu? Ini istri mengingatkan. Bu, ada istri seperti itu? Ada ibu-ibu yang soleh ini. Nah itu baru. Yang ada kan terbalik. Atau usah dirubah-rubah kalimat lagi, kita hasil pahamnya jalan ini. Ya itu mengingatkan, Bang. Nah, abang kalau ke Sanu datang, abang beri cepat. Sanu datang lambat-lambat abang. Abang nih ndak pilih kasih abang. Tuh ibu ingatkan. Biasanya kalau istri yang mengingatkan suami cepat. Ya kan?
Nah, itu selalu mengingatkan suami. Kemudian saya ada 3 minggu yang lalu menyelesaikan kasus. Seorang istri, ada ibu-ibu datang, seorang perempuan datang ke saya konsultasi, rupanya sudah dari pengadilan. Oleh pengadilan, tak usah ibu masukkan kasusnya ke pengadilan karena objek sengketanya kecil. Nanti tidak habis nanti biaya perkara saja. Datang ke majelis ulama. Jadi ceritanya, Ustadz katanya, saya ingin mengkonsultasikan apa itu. Rupanya kami punya abang sudah wafat, meninggal dunia baru sebulan yang lalu. Dia punya istri janda dari abang kami ini memegang 1 buah surat sertifikat tanah atas nama ibu kandung saya. Ibu kandung saya masih hidup, umurnya 65 tahun. Masih hidup, sehat Ustaz. Hidup. Abang kami ini wafat. Saya tanya, yang meninggal punya anak apa tidak? Tidak. Jadi masalahnya apa masalahnya? Janda dari abang kami, kakak ipar saya ini, megang surat sertifikat tanah dan tidak mau mengembalikan ke ibu saya. Itu tanah milik siapa? Milik ibu saya. Atas nama siapa? Atas nama ibu saya katanya. Tapi janda abang saya tidak mau mengembalikan. Terus maksudnya apa? Ustadz, bisa enggak kita minta surat tanah tuh? Maksud ibu apa? Saya pergi ke sana kata saya. Bisa enggak besok berkumpul semuanya hadir? Alhamdulillah hebat. Bisa dia mengumpulkan kakak iparnya ini, si janda ini, bisa juga dia mengumpulkan ibu kandungnya, kumpul. Sampailah. Pendek cerita saya tanya, tentu janda ini, ibu ini yang meninggal suaminya ini tidak mengembalikan, tentu ada alasan. Ketika saya tanya apa alasan ibu punya sertifikat tanah atas nama ibu ini, mertua ibu, ya, tapi ibu tidak mengembalikan. Jadi biasanya kalau suami wafat, kunci-kunci sama siapa tinggalnya? Sama istri lah. Istri menemukan ada sertifikat. Kenapa ibu tidak mau mengembalikan ke mertua ibu nih? Katanya suami saya pernah berpesan bahwa ini surat tanah sudah dihibahkan oleh ayah ke saya. Mandiang ayah pun sudah meninggal dunia. Terus susah kita jadi menentukan ini betul tidak dihibahkan. Ketika kita cek ke anak-anak yang lain, anak-anak yang dapat hibah apa tidak? Ternyata tidak dapat hibah juga. Berarti kalau gitu, kalau memang itu hibah, catatannya adalah seluruh anak-anak mesti dapat. Nah, saya katakan, mau enggak ibu-ibu, bapak-bapak, ini kita selesaikan secara warisan Islam. Mau Ustadz, memang itu yang kami tunggu. Oke, kita mulai. Ini tanah kita kembalikan ke pemilik awalnya. Saya tanya, siapa pemilik awal tanah ini? Saya tanya sama ibu ini, Bu, umur ibu berapa? 65 tahun. Ini sertifikat milik ibu? Ya. Siapa pemiliknya ini? Saya Ustadz. Saya tanya dulu, kapan ibu miliki tanah ini? Sebelum menikah dengan mandiang suami atau setelah menikah? Setelah menikah. Berapa lama kira-kira setelah menikah ibu dapat tanah ini? Payah kami dapatkan Ustaz, sekitar 10 tahun kami baru dapat. Kalau begitu tanah yang 20 kali 40 tak salah, harganya sekitar 200 juta ini, itu berarti milik ibu berdua dengan suami. Ini harta bersama. Paham Pak kira-kira Pak? Berarti itu harta bersama. Kalau itu harta bersama, otomatis sama-sama memiliki. Kalau ingin dibagi, dibagi sama-sama. Berarti kalau begitu, karena mandiang suami ibu sudah wafat, katakanlah kita hitung tanah ini berapa sekarang nih kata saya. Mungkin ada 200 juta Ustadz katanya. Berarti ini harta kita bagi dua. 100 juta posisinya untuk ibu yang masih hidup, 100 juta untuk posisi mandiang suaminya. Itulah yang akan diwariskan. Berarti harta waris 100 juta. Sekarang kita anggap anak laki-laki yang memegang surat tanah ini kita anggap hidup dulu. Inilah yang diwariskan. Begitu seorang laki-laki wafat, dia memiliki anak kandung, memiliki seorang istri,
memiliki anak kandung laki-laki yang sudah wafat. Nah, ternyata anak laki-laki ini setelah dihitung mendapatkan bagian sekitar 60 juta. Nah, kalau wafatnya 60 juta, itulah yang diwariskan, istrinya dapat 1/4 dari 60 juta. 15 juta. Jadi istri dapat 15 juta. Jadi dari harta yang dari ukuran harga tanah 200 tadi, istri cuma 15 juta loh di situ. Nah, ada cerita menarik. Tunggu dulu Ustaz katanya. Apa tuh Bu? Mandiang anak saya ini berutang ke saya 80 katanya. Ditanya kemana? Betul enggak? Anak saya ini berutang ke saya 80. Betul mah katanya. Kan kamu yang jemput duit? Iya mah. Kan kalian baru bayar 40 katanya. Iya, baru bayar 40. Berapa sisanya 40 lagi? Dah habis lah untuk bayar utang semuanya, selesai perkara. Akhir berpeluk-peluk, berangkul-rangkul segala macam, ya, selesai jadinya. Jadi artinya surat tanah itu kembali ke pemilik awal. Nah, jadi ibu-ibu, oh Bu, kalau ibu wafat suami ibu, mana yang bukan milik ibu, ya berikan kepada yang berhak. Bapak-bapak juga seperti itu. Kalau kita contohkan malam ini, yang dulu wafat suami apa istri nih? Kita contohkan nih. Ah, istri kata bapak-bapak. Kata bapak ibu-ibu, suaminya wafat dulu katanya. Tidak ada yang setia nampaknya nih. Nah, lanjut. Memiliki pengetahuan agama yang cukup. Seorang istri yang mampu menjadi penolong untuk hidup suami di dunia dan akhirat, kelak ialah istri yang mempunyai pengetahuan agama yang cukup. Menutup aurat dan menjaga diri, ya. Karena ini syarat-syarat yang non administrasi yang mesti dimiliki sampailah seorang perempuan ini wafat. Maka di dalam hadis Nabi, fatluhu, harta dunia yang paling utama itu 3. 1, qalbun syakirun, hati yang pandai bersyukur. Yang kedua, lisanun zakirun, lisan yang pandai berzikir kepada Allah. Itu kekayaan dunia. Jadi kekayaan dunia itu 3. Hati yang pandai bersyukur, lisan yang pandai berzikir, dan wamro'atun, dan seorang istri yang menolong suaminya untuk taat kepada Allah. Kalau dapat yang 3 ini, itulah kekayaan dunia yang sesungguhnya. Taat pada suami dalam kebaikan. Istri yang taat adalah salah satu ciri istri yang soleha dan dapat menolong suaminya di akhirat kelak. Dengan catatan ketaatan tersebut dalam hal kebaikan. Apabila seorang istri tidak bersedia untuk taat, maka ia telah menjadi istri yang durhaka. Ini contoh-contoh yang saya buat nih Bapak Ibu sekalian. Nah, maka apa pemahaman kajian kita dalam maghrib ini? Calon mempelai perempuan itu, di samping dia memang cukup administrasi dokumen-dokumen kepemerintahannya dalam menikah, kemudian dia memiliki akhlak-akhlak budi pekerti yang memang disebut oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, kami yang lama nikah 30 tahun macam mana Ustadz? Nah, ibu tinggal lagi memperbaiki diri. Kehadiran ibu-ibu di masjid, di majelis taklim, mendengarkan kajian, itu sudah bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas agar kita ini taat dalam bidang agama kita. Inilah mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat, menjadi mengulang-ulang pemahaman kita tentang bagaimana sedianya rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Tidak ada. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hah? Cepatnya. Berapa menit lagi? Ada 5 menit lagi. Ada 5 menit lagi. Tidak apa-apa, kita persiapkan.